Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita diberikan hari yang baru untuk boleh melanjutkan pembacaan dari Mazmur 119. Hari ini Kamis 9 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah hamba juga mengucap syukur Kau berikan hari yang baru. Ajar kami mengucap syukur dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menggunakan hari yang Tuhan berikan dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan pertolongan daripada Tuhan. Dan terus Tuhan, kami masih berdoa untuk dunia, untuk bangsa-bangsa yang masih bergumul dengan masalah virus corona. Bekerjalah menolong kami semua Tuhan. Biarlah para pemimpin-pemimpin dunia, bangsa, pemerintahan setempat juga boleh datang dan memohon pertolongan-Mu, agar Engkau boleh mencurahkan rahmat-Mu, berkat-Mu, dan memberikan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan Mazmur 119. Mazmur 119 mulai dengan 153 ya, ayat 153. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemazmur berkata kepada Tuhan, "Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan." Di dalam sengsaranya, pemazmur berseru kepada Tuhan, minta agar dia diluputkan, ya, agar dia diluputkan dari sengsaranya. Karena pemazmur memegang firman Tuhan, pemazmur memegang Taurat Tuhan. Ketika saya membaca bagian ayat ini, saudara, saya teringat dengan saudara-saudara kita orang-orang Kristen yang tinggal di negara komunis seperti di Cina, di Korea Utara, dan sebagian negara Timur Tengah, yang mana kekristenan dilarang, yang mana kekristenan dimusuhi, bahkan yang mana banyak orang Kristen dianiaya. Ya. Di Cina, gereja-gereja dihancurkan, dan di tempat-tempat lain yang memiliki situasi yang sama, saudara. Saudara-saudara kita seiman, mereka di dalam penderitaan, mereka di dalam sengsara, mereka di dalam keadaan yang terancam. Mungkin saya dan saudara tidak bisa begitu mendalami perkataan pemazmur ini di dalam sengsaranya, bahkan karena sebagian dari saya dan saudara jauh dari sengsara. Sebagian dari kita jauh daripada petaka. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang saat ini juga dalam keadaan yang demikian. Paling tidak mereka yang tinggal di negara-negara komunis itu, saudara, begitu mencekam. Tetapi mereka kembali, mereka tidak meninggalkan Taurat Tuhan. Mereka berpegang kepada Taurat Tuhan. Mereka siang dan malam berkumpul, berdoa, memuji Tuhan, minta agar dilepaskan daripada sengsara, minta agar dilepaskan daripada ancaman. 154, "Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu." Di ayat 154, pemazmur berseru kepada Tuhan, "Tuhan, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu." Siapa yang menjadi istilahnya superhero, saudara, di dalam kehidupan ini, ya? Siapa yang saudara harapkan akan bisa menolong saudara? Melalui pemazmur, kita boleh belajar sebetulnya hanya Tuhan yang bisa memperjuangkan perkara saya dan saudara. Hanya Tuhan yang bisa menebus saya dan saudara. Tuhan bisa memakai orang lain untuk berjuang bagi saya dan saudara. Tetapi untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara tidak ada yang bisa, saudara. Tidak ada yang bisa. Hanya Tuhan sendiri
yang bisa menebus dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara. Hanya Tuhan sendiri yang bisa berjuang atas perkara-perkara kesalahan saya dan saudara untuk dibawa kepada Allah Bapa, agar saya dan saudara boleh dilepaskan dari dosa-dosa kita, agar saya dan saudara boleh diberikan penebusan. Dan kembali kalau kita perhatikan di sini, pemazmur berpegang kepada janji-janji Tuhan, karena janji-janji Tuhan itu menghidupkan, ya. Datanglah kepada Tuhan untuk berjuang bagi perkara-perkara saudara, terutama bagi perkara-perkara dosa kita, saudara. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa berjuang di hadapan Allah, ya, agar Allah melepaskan dosa-dosa saudara, dosa-dosa manusia yang lain, kecuali kalau tidak Tuhan sendiri yang akan berjuang. Saudara, yang indah di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan ke-6. Saya akan baca. Satu Timotius ayat yang kedua, 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara, di sini sebetulnya kita sudah diajar oleh Alkitab, ya, yang bisa menjadi pengantara, ya, yang bisa berjuang bagi saya, bagi saudara, bagi manusia lain, untuk membawa perkara-perkara dosa kita. Itu hanya Yesus. Coba saya akan perhatikan lagi apa yang dikatakan di sini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, ya. Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia itu hanya ada satu, yaitu Yesus. Di sini dikatakan, saudara, hanya Yesus yang bisa memperjuangkan perkara-perkara saya, perkara-perkara saudara, perkara-perkara manusia lain, ya. Manusia tidak bisa membayar dosanya dengan kekayaannya. Manusia tidak bisa membayar dosanya dengan perbuatan baiknya, ya. Mereka tidak bisa nyicil, ya. Oh, saya kasih uang ke sini, saya kasih derma ke sana. Itu baik, saudara. Berlaku demikian itu baik, tetapi kalau kita berharap dengan perbuatan baik kita bisa membayar dosa-dosa kita, tidak akan terjadi. Karena kembali kita melihat firman Tuhan ini adalah benar, ya. Firman ini adalah firman yang benar dan akan digenapi jikalau yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah itu hanya Yesus Kristus. Sehingga biarlah kembali, sudahkah saudara menemukan Yesus Kristus sebagai pribadi yang memperjuangkan perkara-perkara dosa kita, ya? Kalau belum, saudara, terimalah apa yang sudah Allah berikan kepada Anda, agar Anda mau diperjuangkan oleh Yesus atas perkara-perkara dosa saudara, sehingga kembali sesuai dengan firman Tuhan ini, sesuai dengan janji Tuhan ini, saudara akan diberi kehidupan jika saudara mau meminta Yesus untuk memperjuangkan perkara-perkara dosa saudara untuk dibawa di hadapan Allah Bapa. 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Di dalam Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, kita akan dibenarkan Allah. Bukan karena kita baik, tetapi karena melihat Yesus yang kita percaya. Kita melihat Yesus yang mana saya dan saudara sudah menyerahkan perkara-perkara dosa kita. Sehingga di dalam Yesus kita boleh mendapat penebusan. Indah, saudara. Sehingga 154 ini kita mengingatkan, jikalau kita diingatkan, jikalau manusia mau hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan, biarlah Tuhan yang memperjuangkan perkara-perkara dosa kita. Dan di situ kita akan diberikan penebusan.
Dan dari penebusan kita akan diberikan kehidupan. 155, keselamatan menjauh dari orang-orang fasik. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik. Sebab ketetapan-ketetapanmu tidak mereka cari, saudara. Manusia yang merindukan keselamatan akan mencari ketetapan-ketetapan Tuhan. Akan mencari ketetapan-ketetapan Tuhan. Apakah saya dan saudara merindukan keselamatan? Kembali, kita boleh belajar dari pemazmur ini. Kalau saya dan saudara merindukan keselamatan, janganlah jadi orang fasik. Janganlah jadi orang yang hidup berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi peganglah dan carilah ketetapan-ketetapan Tuhan. 156. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan, rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Tuhan itu maha kasih loh ya. Tuhan itu maha kasih. Mungkin sebagian dari saudara pernah mendengar jikalau Tuhan itu sadis ya. Tuhan itu bengis ya. Tuhan itu tidak penuh kasih sehingga akan membuang orang ke neraka. Seringkali orang berargumentasi, kalau Tuhan itu kasih, kenapa Tuhan akan menghukum orang dan membuang ke neraka? Betul tidak, saudara? Itu argumen orang yang tidak mau mencari kebenaran firman Tuhan. Tetapi dari sini saya dan saudara boleh belajar dan diajar, dan saudara juga boleh sebarkan kepada orang lain, saudara, teman, dan sebagainya. Jikalau Tuhan itu sebetulnya penuh rahmat. Rahmat Tuhan itu melimpah. Anugerah pengampunan dan kasih Tuhan itu sudah siap untuk diberikan kepada orang yang mau minta dan menerima, saudara. Dan di dalam rahmat Tuhan itu manusia boleh mendapat kehidupan. Hukum-hukum Tuhan itu menghidupkan. Hukum Tuhan itu sebetulnya hukum kasih loh, saudara. Betul tidak? Tuhan berkata, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap perbuatanmu. Kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, kita tidak akan melanggar apa yang Tuhan sudah firmankan, Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah peringatkan. Kita dibungkus di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu menyelamatkan. Kasih Tuhan itu memelihara. Kasih Tuhan itu memberkati saya dan saudara yang mau tinggal di dalam hukum-hukum kasih. Tetapi kalau dibalik, ya bisa, saudara. Jadi Tuhan itu mau mengekang saudara. Ya. Tuhan memberikan hukum-hukumnya, Tuhan memberikan peringatan-peringatannya, sehingga sebagai manusia, istilahnya kebebasannya dibatasi. Kebebasan yang dibatasi itu adalah untuk menjaga agar saya dan saudara hidup di dalam kebenaran. Karena sebagai manusia, saya dan saudara cenderung untuk mengikuti emosi kita, untuk mengikuti nafsu kita, yang membuat saya dan saudara melenceng dari firman Tuhan, yang membuat saya dan saudara mengambil jalannya sendiri. Artinya yang membuat saya dan saudara akhirnya berinisiatif untuk berbuat dosa dan melangkah kepada perbuatan dosa. Kalau itu pun terjadi, biarlah saudara sebagai orang yang sudah diberi pengetahuan oleh firman Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Ya. Kembali orang Kristen bukanlah orang yang sudah sempurna. Kita masih terjatuh, kita masih terpleset, ya. Kita masih tergoda. Tetapi yang sungguh-sungguh akan kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan berikanlah rahmat-Mu, ampuni aku. Aku telah melenceng, aku telah berdosa, aku telah terjatuh di dalam emosiku, di dalam dagingku. Tuhan akan mengampuni saudara. Tuhan akan memberikan rahmat-Nya. Tuhan akan memberikan hujan kasih. Sehingga saya dan saudara yang datang dan bertobat akan diberikan kehidupan. Karena kembali,
Hukum-hukum Tuhan itu penuh dengan kasih, ingin memelihara saya dan saudara. 157, pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Pemazmur banyak memiliki musuh, ya. Pemazmur dikejar oleh lawan yang begitu banyak. Tetapi pemazmur tidak menyimpang dari peringatan-peringatan Tuhan. Karena kembali pemazmur tahu peringatan-peringatan Tuhan itu menyelamatkan, peringatan-peringatan Tuhan itu memberi kehidupan. Peringatan-peringatan Tuhan itu akan membuat dia meskipun sebagai manusia sudah tidak kuat lagi bertahan, kuat saudara, karena firman Tuhan menopang pemazmur. Dan di balik firman Tuhan yang dia pegang dan dia percaya itu Tuhan bekerja, ya. 158, melihat pengkhianat-pengkhianat aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-janjimu. Pemazmur juga memiliki teman-teman yang ternyata pengkhianat-pengkhianat kebenaran. Pengkhianat-pengkhianat yang seolah-olah itu sama, ya, sebagai orang yang beriman, tetapi ternyata tidak, saudara, ya. Atau dalam contoh yang gampang, kalau saya dan saudara memang benar-benar adalah orang Kristen, ya, ada teman-teman kita yang sebenarnya orang-orang Kristen asal-asalan, orang-orang Kristen palsu, ya. Hidupnya tidak sesuai apa yang sudah kita terima dari Tuhan, tidak di dalam kekudusan, ya, hidupnya penuh dengan dosa, hidupnya jauh dari kebenaran iman. 159, lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Kalau saudara seperti pemazmur berkata, Tuhan, lihatlah aku begitu mencintai titah-titah-Mu. Itu bukan satu keangkuhan, saudara. Itu bukan satu kesombongan. Karena pemazmur dan saya dan saudara juga telah menyadari, tanpa Tuhan kita tidak berarti, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bertahan di dalam sengsara kita, di dalam penderitaan kita, ya. Bahkan tanpa firman Tuhan, saudara keluar rumah juga sudah mungkin dihadapkan dengan tantangan yang akan membuat saya dan saudara berbuat dosa, ya. Sehingga saya dan saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Dari situ saya dan saudara mengingatkan diri agar kita hidup di dalam titah-titah Tuhan, ya. Agar kita tidak melenceng, ya. Kita dibentengi dengan firman Tuhan, ya. Kita mengingatkan diri kita sendiri, kita disegarkan, kita menyegarkan diri kita sendiri, dan biarlah Roh Kudus bekerja menolong saya dan saudara tetap tinggal di dalam titah-titah Tuhan yang menghidupkan karena kasih setia Tuhan semata, ya. Tidak ada hak saya dan saudara untuk menuntut Tuhan. Kalau saya dan saudara diberi hari ini, itu hanya kasih Tuhan semata, ya. Ini hanya kemurahan Tuhan semata, saudara. Saya akan akhiri di ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, Tuhan, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pemazmur kembali mengingatkan dirinya, mengajar kepada saya dan kepada saudara, jikalau dasar firman Tuhan itu adalah kebenaran. Karena Tuhan sendiri yang berfirman adalah Tuhan yang benar. Hanya ada satu Tuhan yang benar, saudara. Saya harap saudara menemukan firman Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, yang akan sanggup menyelamatkan saya dan saudara, ya, dari dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adil untuk selama-lamanya, artinya tidak berubah, ya. Sejak dulu kala sampai pada akhirnya nanti tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah, ya.
Janji Tuhan tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kembalilah saudara, kasih Tuhan tidak berubah. Dan Tuhan begitu merindukan manusia yang hidup di dalam kegelapan untuk bertemu kasih di dalam pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut minggu ini, hari-hari ini dengan pengucapan syukur. Dan jadikanlah saudara juga boleh berkat, ya. Saudara boleh berbagi berkat kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan, agar orang juga boleh bertemu dengan keselamatan Tuhan Yesus melalui kehidupan saudara. Amin.